Puji Tuhan, selamat malam teman-teman kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kembali kita akan belajar bedah buku Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami saat hari ini Tuhan Engkau berikan kami hari yang indah. Engkau terus berikan kami damai sejahtera, sukacita daripadamu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga mengampuni kami selalu atas salah dosa kami. Biar kami terus boleh meresponi jaminan pengampunan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kembali kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami rindu belajar kebenaran firman-Mu dalam kitab Korintus ini. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami supaya apa yang kami pelajari Tuhan, bukan kami hanya mengerti, tapi kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, biar kami boleh terus mempunyai semangat baru, kerinduan yang terus Tuhan Yesus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga buat teman-teman kami, Tuhan tolong mereka, mungkin mereka sedang dalam perjalanan atau dalam sibuk pekerjaan, Tuhan tolong mereka untuk mereka juga memberikan waktu mereka mempunyai semangat yang sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Oh, biar kami sama-sama semua boleh diberkati saat malam hari ini. Teman-teman juga yang akan melihat melalui channel YouTube, Engkau juga memberkati mereka. Hamba-Mu yang saat malam hari ini juga yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang dia pelajari itu hikmat daripadamu. Biar hanya Engkau saja yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai Bible study kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Kita akan belajar dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Saya akan membacakannya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali belajar firman Tuhan. Kita percaya tidak ada yang sia-sia saat kita terus dalami kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam ayat 17, masih bahasan yang sama, dimulai dari ayat pertama, 1 Korintus 7. Paulus sedang menekankan tetap di dalam keadaan seperti saat dipanggil. Itu yang menjadi penekanan termasuk pada saat malam hari ini. Dalam 2 minggu ini,
dimulai dari ayat 1, kita sudah belajar bagaimana Paulus itu bisa melihat perkara-perkara rohani dengan terang dan jelas. Paulus tidak menebak-nebak saat ia menilai untuk kemudian bicara, mengajarkan, menjelaskan tentang realita rohani. Ini berbeda dengan jemaat Korintus, khususnya para pimpinan gereja ini. Mereka tidak mampu melihat perkara-perkara rohani, realita rohani, kenyataan rohani dengan jelas dan terang. Karena itulah mereka salah, keliru dalam memahami kerohanian. Contohnya, kita sudah bahas 2 minggu ini, jemaat Korintus mengukur tingkat kerohanian seseorang dengan aktivitas seksual seseorang. Saat seorang Kristen hidup selibat, tidak masuk dalam pernikahan, tidak memiliki aktivitas seksual, mereka menganggap orang tersebut tinggi rohaninya. Sebaliknya, orang yang terlibat dalam pernikahan, berada dalam status menikah, terlibat dalam aktivitas seksual, itu dianggap memiliki tingkat kerohanian rendah. Sekali lagi, kita sedang membandingkan, Paulus bisa mengerti dengan terang dan jelas kenyataan rohani, sehingga ia tidak menebak-nebak saat memberi pengajaran, sedangkan jemaat Korintus menebak-nebak karena mereka tidak melihat dengan jelas dan terang perkara-perkara rohani. Contoh gampangnya, mereka menilai status kedewasaan rohani seseorang dengan seseorang itu hidup dalam pernikahan atau tidak, seseorang itu aktif secara seks atau tidak. Itu tentu salah, dan karena itulah dikoreksi oleh Rasul Paulus di bagian ini. Untuk memperjelas apa yang merupakan prinsip rohani, apa yang ia ingin ajarkan kepada jemaat Korintus, Paulus memberi tambahan contoh kasus. Di bagian-bagian ini kita sudah baca tadi, Paulus memberi 2 tambahan contoh kasus. Pertama, tentang sunat. Kedua, tentang perbudakan. Kita akan melihat sunat atau tidak sunat tidak penting bagi kerohanian seseorang. Sekali lagi, karena Paulus melihat dengan jelas dan terang apa yang ada di dunia rohani, di kenyataan rohani. Tentu tidak semua orang bisa melihat hal tersebut. Buktinya jemaat Korintus, pimpinan gereja Korintus gagal dalam melihat kenyataan rohani, dunia rohani, realita rohani. Tuhan Yesus menolong kita semua supaya kita pun lebih hari lebih dimampukan dengan kita belajar firman, dengan kita bergantung pada Roh, kita pun dimampukan seperti halnya Paulus melihat realita rohani dengan terang dan jelas.
Kita lihat selanjutnya bahwa kata dipanggil diulang-ulang dalam pembacaan kita malam hari ini. Saya hitung 8 kali. Karena itu, tema panggilan menjadi bahasan penting dalam bagian ini. Untuk itulah, penulis buku referensi kita ini merasa perlu memberikan rangkuman singkat di awal, sebelum masuk ke ayat per ayat, rangkuman singkat tentang panggilan. Pertama, konsep panggilan, saat kita bicara tentang panggilan, itu menunjuk kepada pengalaman seseorang bertobat lahir baru. Itu panggilan yang sedang kita bahas dalam ayat-ayat ini. Saat seseorang dipanggil masuk ke dalam kerajaan Kristus. Dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan terang. Itulah panggilan. Kedua, panggilan Allah tersebut berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang itu terjadi pada status sosial masing-masing orang. Berbeda-beda status sosial. Kita sudah sering belajar hal ini. Ada yang saat dipanggil, dia adalah seorang bangsawan, seorang kaya raya, seorang nelayan yang hidup sederhana, bahkan seorang budak. Juga kalau kita bicara tentang pernikahan, ada yang dipanggil dari gelap kepada terang. Ia dalam ikatan rumah tangga, ada yang dipanggil saat tidak terikat dalam status pernikahan. Itu hal kedua. Dua hal ini, kita lihat di poin ketiga, dua realita ini, dua kenyataan ini, bahwa panggilan itu menunjuk pada momen pertobatan dan lahir baru, dan momen tersebut terjadi dalam status sosial yang berbeda-beda, itu dikaitkan satu sama lain, sehingga kita dapati ada 4 poin. A, latar belakang status sosial tidak berpengaruh terhadap panggilan. Nanti kita lihat, karena panggilan Allah ini begitu kuat pengaruhnya, melampaui segala sesuatu, maka status sosial apapun seseorang itu dikuduskan. Itu menjadi tidak penting lagi. B, karena status sosial itu tidak penting, maka perubahan status sosial saat menjadi seorang Kristen itu tidak dibutuhkan. Itu B. C, karena tidak berpengaruh terhadap panggilan, maka jika ternyata status sosial seseorang mengalami perubahan, itu pun tidak masalah. D, dalam pengertian terbatas, Paulus menggunakan istilah panggilan untuk menunjuk
kepada situasi kondisi di mana seorang dipanggil oleh Tuhan. Ini rangkuman singkat, kita akan dalami ayat per ayat. Ayat 17. Menyambung pembahasan isu nikah atau tidak, bercerai atau tidak, Paulus menegaskan kembali poin kebenaran ilahi. Yang Allah kehendaki adalah bahwa setiap orang percaya tetap dalam kondisi di mana ia menjadi percaya. Yang penting adalah bahwa orang percaya, jemaat, menjalani status sosial mereka dengan cara pandang yang berbeda. Yaitu bahwa mereka bukan hidup untuk diri mereka sendiri lagi, tetapi untuk Kristus. Mereka tidak hidup di bawah kuasa raja kegelapan. Sekarang cara pandang mereka berbeda. Tentu karena status mereka dalam Kristus beda dari saat sebelum diselamatkan. Jadi penekanannya di bagian ini adalah bagaimana mereka menjalani status mereka, menjalani status mereka. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak muncul, kalau di dalam bahasa Inggris, ini versi NASB, ada kata in this way, let him walk. Biarlah ia menjalani hari-hari sebagai seorang budak, seorang selibat, seorang bersunat. Let him walk. Biarlah mereka jalani hari-hari mereka dengan status tersebut, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Status tetap boleh sama seperti yang dahulu, sebagai manusia lama, boleh. It's okay, nggak masalah. Namun cara pandang mereka berbeda dalam menyikapi profesi mereka, status mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman, mengajari dan mengajari kita. Apapun, kita lihat selanjutnya, status sosial seseorang saat ia menjadi percaya, itu dikuduskan oleh panggilan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Betapa berkuasanya, berpengaruhnya, sangat amat menentukan panggilan Kristus dalam hidup kita. Karya Kristus dalam hidup kita. Kembali kita mau nggak mau teringat kepada salib, mengarahkan pandangan kita kepada salib. Semua ini terjadi karena Kristus sudah mati di Kalvari. Sehingga seseorang yang memiliki keseharian sebagai seorang yang menikah, hidup dalam aktivitas seksual, dikuduskan. Seseorang, kita lihat nanti, yang hidup sebagai budak, dikuduskan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Betapa berkuasanya, berdampaknya Kalvari. Sehingga hal-hal lain menjadi tidak penting, menjadi tidak relevan. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Ini yang Paulus lihat, pandang, mengerti terhadap perkara-perkara rohani, realita rohani.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita mendengar pernyataan panggilan Allah menguduskan status sosial, ini tentu kita butuh pemahaman yang utuh supaya kita tidak tersesat dengan pernyataan ini. Karena di gereja modern ada jargon, ada slogan, come as you are. Datang kepada Kristus dengan seada-adanya dirimu. Seada-adanya kamu sekarang. Tuhan pasti menerima kamu apa adanya. Ini ada benarnya tentu. Dihubungkan dengan pernyataan Paulus bahwa status sosial mereka dikuduskan, ada benarnya datang kepada Kristus dalam keberadaan apapun dirimu. Tuhan Yesus pasti menerima kamu. Pernyataan, slogan, jargon ini perlu dilengkapi dengan ayat-ayat yang menegaskan moral dan etika Kristen. Kalau tidak, ini akan menjadi alasan untuk hidup tetap di dalam dosa. Saya memberikan contoh kasus, ini baru terjadi di Amerika Serikat, belum terjadi di Indonesia. Tetapi bisa memberi bayangan, ada sepasang lesbian sudah menikah secara negara, diakui negara, dipanggil kepada Kristus. Tentu pertanyaannya, apakah mereka diizinkan untuk tetap di dalam pernikahan sejenis mereka? Kalau kita tidak menyikapi ayat ini dengan pengertian, pemahaman yang utuh, tentu kita akan berkata, Paulus mendukung kok. Come as you are. Datang kepada Kristus dalam keadaan apapun, dia pasti menerima. Tentu menjadi kesesatan. Karena di bagian-bagian lain Alkitab jelas ditegaskan, dosa homoseks itu dibenci oleh Tuhan. Ada pendeta, tentu sekali lagi di Amerika Serikat ini kasusnya, ada pendeta yang mengizinkan mereka tetap hidup serumah, tetapi tidak boleh melakukan seks lagi. Tentu saat kedua-duanya jadi Kristen yang lahir baru. Baik cewek yang bertindak sebagai suami, cewek yang bertindak sebagai istri, dua-duanya diselamatkan. Ada yang mengizinkan mereka tetap serumah, bahkan mungkin tetap dalam pernikahan tapi tidak seks lagi. Ada tentu yang lebih keras, mereka seharusnya bercerai, dan jika memiliki hasrat seksual yang bisa membakar, yang bisa menghanguskan mereka, maka seharusnya mereka mencari lawan jenis untuk masuk ke dalam pernikahan. Tapi yang jelas, entah disuruh cerai atau tetap sebagai suami istri, yang jelas adalah mereka tidak mungkin tetap dalam status sosial melakukan hubungan seks sesama jenis, karena itu dibenci oleh Tuhan. Sekali lagi, bagian ini menegaskan, come as you are bukan berarti menabrak ayat-ayat lain, khususnya yang mengatur moral dan etika Kristen. Puji Tuhan, kita mau diskusi dulu.
Setelah kita lanjut. Kita ayat 18. Masuk ke contoh pertama, Paulus memberikan contoh status bersunat atau tidak. Tentu pembahasan sunat tidak terlalu penting bagi jemaat Korintus. Karena di jemaat ini pengaruh agama Yahudi itu sangat minim. Berbeda nanti saat kita mendalami surat Galatia tentunya. Di dua ayat ini, 18-19, Paulus memunculkan sunat hanya sebagai contoh dalam menjelaskan prinsip tetap dalam keadaan seperti saat dipanggil. Kita tadi sudah menjagai come as you are, stay as you are, itu dengan ayat-ayat moral dan etika Kristen. Ayat 19, sunat atau tidak sunat, itu tidak memiliki signifikansi rohani. Paulus sangat tegas. Circumcision is nothing. Sunat itu nothing. Tidak sunat itu juga nothing. Kembali dan kembali diingatkan. Ini bisa Paulus nyatakan dengan tegas karena Paulus melihat realita rohani dengan jelas dan terang. Paulus begitu yakin akan kebenaran ini, bahwa sunat di dalam Kristus itu nothing, nggak ada artinya. Sehingga, nanti kita lihat di Galatia, ia siap melawan habis-habisan, ia siap mengutuk. Paulus bilang, biarlah orang yang mengajarkan sunat sebagai syarat keselamatan mengkebirikan dirinya saja. Paulus melawan habis-habisan orang-orang, para nabi, para rasul palsu yang mengajarkan sunat sebagai syarat keselamatan. Sunat sebagai perkara ritual yang memiliki signifikansi secara rohani. Sunat dianggap membuat kerohanian seseorang menjadi tinggi, menjadi dewasa. Paulus dengan habis-habisan menyerang pemahaman sesat ini. Itu kita dapati di dalam surat Galatia. Kemudian kita lihat bahwa Paulus menutup ayat 19 ini dengan pernyataan yang penting ialah melakukan hukum Allah. Apa maksudnya? Bukankah Paulus sudah menegaskan bahwa hukum Taurat bukan lagi sebagai syarat
keselamatan. Syarat menerima perkenanan Allah. Mengapa ia memunculkan kata hukum di bagian ini? Dapat kita tafsirkan adalah menaati hukum-hukum Allah berkaitan dengan hidup. Bagaimana kita menjalani hidup, walk tadi, kita berjalan dalam hidup kekristenan kita, itu menuruti moral dan etika Kristen, meski status sosial tetap sama, tidak berbeda, namun kita memiliki standar moral dan etika di dalam Kristus, hukum Kristus. Saat bicara tentang hukum Kristus, kita tahu bersama, kita menaatinya karena Kristus sudah mati bagi kita. Kita menaati hukum Kristus sebagai respon terhadap limpahnya anugerah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik, anugerahnya besar bagi kita. Respon logis dari limpahnya anugerah tersebut, kita mengikuti hukum Kristus. Kita menjalani status sosial kita dengan moral dan etika yang Kristus ajarkan, yang para rasul ajarkan. Karena itu, sekali lagi, come as you are, datang kepada Kristus dengan keberadaanmu, itu menjadi tepat dalam pengertian kita saat kita sungguh-sungguh menjalani status sosial kita dengan standar moral, etika yang Kristus ajarkan. Termasuk dalam contoh yang tadi sudah saya sampaikan, pernikahan sesama jenis. Ayat 20, sebelum masuk ke contoh selanjutnya, Paulus mengulang, repeat the principle, mengulang prinsip yang ia ingin jemaat Korintus benar-benar mengerti. Karena Paulus tahu ini jemaat Korintus sedang salah mengerti terhadap realita rohani. Mereka sok tahu, menganggap orang yang hidup dalam pernikahan, hidup dalam aktivitas seksual, itu sebagai orang Kristen yang kelas 2 mungkin, orang Kristen yang dianggap rendah. Mereka sok tahu. Untuk Paulus ulang, supaya mereka benar-benar mengerti bahwa tiap-tiap orang sebaiknya tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Itu ayat 20. Masuk ayat 21, Paulus masuk memberikan contoh selanjutnya, contoh berikutnya, yaitu setelah sunat dan pernikahan, masuk kepada status sosial budak atau orang bebas. Contoh kasus ini berbeda sedikit dengan 2 kasus sebelumnya. Jika dalam hal pernikahan, seseorang cukup bebas, cukup mudah untuk mengganti statusnya. Orang yang menikah tinggal bercerai, berubahlah statusnya. Orang yang single tinggal menikah, berubahlah statusnya. Demikian pula dengan sunat. Orang yang tidak bersunat, itu mudah untuk bersunat. Sedangkan sebaliknya mungkin saat itu ada ritual-ritual untuk meniadakan sunat, kita
belum sampai ke situ bahasannya. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan. Tapi yang jelas, dalam pernikahan dan sunat itu cukup bebas seseorang dalam mengubah statusnya. Tidak demikian dengan isu perbudakan. Seorang budak tidak bisa merubah statusnya. Nggak bisa dia memerdekakan diri sendiri. Ini tentu dalam konteks perbudakan Romawi. Karena itu nasihat Paulus di bagian ini adalah, kita sudah baca tadi kan, di ayat 21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil Tuhan? Itu tidak apa-apa. Dengan kata lain, Paulus ingin bilang, saat engkau menjadi Kristen dalam status budak, jangan itu membuat engkau minder, risau, gelisah. Karena sekali lagi terus dan terus kita meyakinkan diri kita. Paulus mengerti dengan jelas dan terang realita rohani. Paulus mengerti benar. Budak di dalam Kristus itu statusnya sama. Dalam pemandangan Kristus statusnya sama seperti seorang majikan, seorang bangsawan di dalam Kristus. Paulus ngerti banget. Paham banget dia. Nggak ada ngaruhnya budak ataupun bangsawan. Namun demikian bukan berarti Paulus mendukung orang berpuas diri menjadi budak. Paulus bilang, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ya, tentu kita diingatkan kepada teologi kemakmuran yang menjanjikan seorang Kristen itu menjadi kepala, bukan ekor. Itu menjadi doa, berkat. Itu menjadi pengajaran yang diulang-ulang. Membuat seseorang, meski mungkin tidak diajarkan secara eksplisit, secara gamblang, seseorang Kristen dengan mudah menyimpulkan, seorang yang menjadi ekor, menjadi bawahan, itu orang Kristen kelas 2. Orang Kristen yang tidak sepenuhnya diberkati, diperkenan oleh Tuhan. Sekali lagi itu terjadi karena para pengajar Injil kemakmuran tidak bisa melihat realita rohani secara jelas dan tegas. Mereka menebak-nebak sehingga mereka bisa mengajarkan status kerohanian seseorang ditentukan oleh status sosial orang tersebut. Ini tentu berbahaya, membuat orang-orang yang hidup sebagai pegawai itu risau dengan kekristenan mereka. Apakah saya benar-benar orang yang diperkenan oleh Kristus? Risau. Tidak heran ada orang-orang terdorong untuk melakukan korupsi, untuk memperkaya diri, sehingga tampil sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan. Kekacauan demi kekacauan terjadi saat para pemimpin gereja gagal melihat realita rohani dengan
jelas, dan terang. Kita tidak mau seperti itu. Kita yakini baik sebagai kepala, juga sebagai ekor dalam konteks status sosial, seorang Kristen tetap diberkati, diperkenan oleh Kristus yang sudah mati bagi mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi bawahan tidak masalah. Itu tidak memiliki signifikansi rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman yang luar biasa. Pencerahan-pencerahan yang membuat kita semakin yakin menjalani kekristenan kita. Semakin didorong untuk memberi yang terbaik status sesuai dengan status sosial kita. Kita nggak neko-neko, tidak fokus kepada, kita bisa bayangkan orang-orang Kristen yang terpengaruh Injil Kemakmuran, dia akan fokus kepada bagaimana meningkatkan status sosial mereka. Mereka tidak fokus pada salib, kepada Kalvari. Tidak. Mereka akan fokus bagaimana mereka bisa meningkat status sosialnya. Karena mereka minder terhadap para atasan, pengusaha, bos-bos Kristen. Minder mereka. Mereka melihat ke atas, mereka minder, tertunduk mereka. Firman Tuhan, pembelajaran malam hari ini, memberi keyakinan, puji Tuhan. Apapun status sosial seseorang, asal hidup mereka fokus kepada Kristus, all out bagi kemuliaan Kristus. Kerohanian mereka kelas 1, kerohanian mereka dewasa, tingkat tinggi. Glory, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk ke ayat 22. Tetap menjadi budak, jangan membuat kamu gelisah. Jangan membuat kamu stres. Mengapa? Karena panggilan Kristus, kembali kita memandang kepada salib. Apa yang sudah Yesus lakukan di Kalvari, itu mengubah status seseorang sedemikian luar biasanya, sehingga budak ataupun tidak budak, itu udah nggak ngaruh lagi. Mau kamu budak, kamu di perkenan Kristus, budakmu udah nggak ngaruh lagi. Status budakmu udah nggak ngaruh lagi. Betapa hebatnya kuasa salib. Kuasa salib bukan tentang menyembuhkan penyakit. Itu hal-hal berikut. Kuasa salib adalah seperti kita bahas pada bagian ini. Mau dia budak, mau dia dianggap najis sebagai orang tidak bersunat oleh orang-orang Yahudi. Senajis apapun itu orang bagi orang-orang Yahudi. Di dalam Kristus. Ia amat sangat dikasihi. Amat sangat berharga, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Tentu ini kita bisa lihat kepada sisi lainnya. Jangan juga orang yang dipanggil dalam status sosial yang tinggi, itu pun salah mengerti realita rohani. Kita masuk ke aplikasi, ada saat-saat di mana saya pribadi merasa minder terhadap orang-orang yang melayani di desa, orang-orang yang siap makan seadanya, nasi sama garam.
Ada saat-saat kita, saya pribadi, tergoda untuk berpikir, oh mereka yang lebih dewasa rohani. Sehingga saya pun berpikiran, oh seharusnya saya pun memiskinkan diri supaya saya tingkat kerohaniannya sama dengan mereka. Tentu ini pun kacau, ini pun sesat. Saat kita menganggap berpikiran memiskinkan diri sendiri itu memiliki signifikansi rohani. Itu membuat kita orang Kristen kelas 1, orang Kristen paling diperkenan oleh Allah. Memiskinkan diri sendiri. Tentu itu salah dan salah, sama kacaunya seperti orang bawahan yang minder terhadap bos-bos Kristen. Sama kacaunya, sama sesatnya. Kita bersyukur dengan keadaan kita pada saat kita dipanggil. Orang bebas, sebagai bos atau majikan, orang berpengaruh, bangsawan, sebagai orang-orang berpendidikan tinggi, kita jalani status kita masing-masing dengan pandangan yang berbeda. Dahulu kita pandang diri sendiri, keluarga, bagaimana mensejahterakan keluarga, bagaimana membuat diri kita semakin puas dan puas. Sekarang cara pandang kita adalah Kristus dan Kristus. Sedemikian sehingga kita jalani status sosial kita demi kemuliaan Kristus. Tindakan memiskinkan diri itu jangan sampai menjadi ukuran rohani. Seseorang yang Tuhan suruh, kita banyak dengar kisah tinggal di negara maju, contohnya di Amerika Serikat, namun Tuhan beri panggilan khusus, beri petunjuk khusus untuk menjadi misionaris, misalnya ke negara Afrika yang benar-benar miskin, atau ke negara-negara Muslim yang benar-benar fanatik. Itu sekali lagi nggak ada hubungannya dengan signifikansi rohani. Itu khusus panggilan bagi orang tersebut. Jangan kita melihat tindakan seseorang meninggalkan segala kemewahan di Amerika Serikat dan menjadi misionaris penginjil di Afrika, itu sebagai ukuran kedewasaan atau perkenanan Tuhan atas orang tersebut. Seperti Paulus bilang, selibat itu karunia. Karunia orang berbeda-beda. Karena itu jangan sampai kita memiskinkan diri hanya untuk merasa sebagai orang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan. Itu sama saja dengan merendahkan salib, merendahkan nilai salib, merendahkan makna dan pengaruh salib. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan, termasuk ayat-ayat terakhir, ayat 23. Kita dapati di sini kesetaraan para budak dan orang-orang bebas di dalam kekristenan. Satu sisi, mereka sama-sama hamba Kristus. Ada kata hamba di situ. Di sisi lain, mereka sama-sama orang-orang bebas di dalam Kristus. Ayat 24. Tempat pun pengulangan. Juga saya berikan kesimpulan, memandang realita rohani dengan terang dan jelas, memandang bagaimana Allah menilai kita, itu dengan terang dan jelas,
itu akan membuat kita tidak risau saat melihat sesama dalam status sosial mereka. Kita tidak membanding-bandingkan. Kita tidak iri, tidak dengki, juga saat kita melihat orang-orang di luar Kristus, mereka kaya raya, sukses, tajir, harta mereka bisa sampai 7 turunan. Kita tidak iri kepada mereka. Sekali lagi karena kita bisa melihat kenyataan rohani secara terang dan jelas. Kita justru merasa kasihan kepada mereka yang berada di luar Kristus. Kita terbeban bagi mereka. Dan mereka sesungguhnya budak iblis, mereka hamba kerajaan kegelapan. Mereka hamba dari kepentingan pribadi. Hidup mereka dikuasai oleh keinginan daging. Kita seharusnya terbeban, berdoa, kita mengasihi mereka. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Pembelajaran malam hari ini saya cukupkan di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini untuk tutup di dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas pimpinanmu Tuhan dalam pembelajaran saat malam hari ini. Firman-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas karya salib-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau terus meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau terus Tuhan Yesus memilih, memanggil kami untuk kami terus menjadi pelayan-Mu yang terus memandang Engkau Tuhan, memandang hukum-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh terus taat Tuhan Yesus dalam hukum-hukum-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus hidup menjadi orang bebas dalam kami melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pengudusan-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau terus tolong kami biar firman yang kami pelajari saat malam hari ini bukan lalu begitu saja Tuhan, tapi biar boleh tertanam dalam hidup kami dan kami boleh gunakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dari hari ke hari Engkau terus menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, biar buah-buah Tuhan Yesus, buah-buah roh yang Kau berikan buat kami itu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus berkati hamba-Mu, pakai terus luar biasa Tuhan dalam melayani-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akan melihat dalam channel YouTube. Berkati mereka juga Tuhan seperti Engkau memberkati kami saat malam hari yang indah ini. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.